Jangan pernah takut melewati proses-proses yang sulit. Sesungguhnya proses yang sulit adalah mengajari kita bagaimana kita bisa melewati atau bisa menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rudy Mahaka. Oke teman-teman, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan yang terpenting adalah kita selalu diberikan orang-orang yang baik, orang-orang yang bijak di sekeliling kita. Pada video kali ini ya teman-teman, kita akan belajar dari bagaimana perjalanan Pak Jokowi dari orang yang terpuruk, bapaknya, kakeknya ini hanyalah seorang tukang bambu, kok bisa melompat menjadi orang pengusaha furnitur, berkembang lagi menjadi seorang wali kota, berkembang lagi menjadi gubernur, bahkan sampai menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Perjalanan karir seperti Pak Jokowi adalah bukan hal yang mudah. Mari kita belajar dari apa yang sudah Pak Jokowi lalui semasa beliau dari susah sehingga bangkit sehingga menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tentunya Pak Jokowi itu melewatinya bukan hal yang mudah. Pasti melewati dengan tantangan, rintangan, atau mungkin kesulitan-kesulitan, proses-proses yang sulit. Pasti Bapak Jokowi itu melaluinya. Terus kita sebagai anak muda, kita mencoba berpikir yang optimis, bahwa kesempatan itu dimiliki oleh semua orang, oleh orang yang memiliki keuletan, keyakinan, dan yang memiliki jiwa kerja keras. Nah, pada video kali ini mari kita simak dari pemaparan Bapak Jokowi. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga channel ini tambah berkembang. Langsung saja kita simak videonya berikut ini. Bisa kita tahu Pak Jokowi, mohon maaf sebelumnya, Pak Jokowi dari nol sampai sekarang itu bukan perjalanan yang mudah begitu. Pak Jokowi juga katanya dulu adalah cucu seorang tukang bambu ya Pak ya. Betul ya Pak ya, cucu seorang tukang bambu, kemudian menjadi seorang pengusaha furniture. Itu bagaimana Pak prosesnya Bapak bisa akhirnya menjadi seorang presiden seperti sekarang? Ya intinya kehidupan yang sangat sulit ya. Saya mulai baik saat saya dulu waktu kecil betul-betul ketakutan kalau saya tidak bisa sekolah, takut bener. Kemudian setelah bisa sekolah, takut lagi kalau nggak bisa kuliah karena keadaan orang tua saya. Tapi alhamdulillah kemudahan-kemudahan itu diberikan oleh Allah SWT dan saya bisa lulus. Kemudian bekerja sebentar, kira-kira 2,5 tahun di sebuah perusahaan BUMN, Kertas Craft Aceh. Kemudian saya balik ke Solo, memulai usaha betul-betul bukan dari nol, tapi dari minus. Kalau orang banyak yang kerja mulai dari nol, saya dari minus. Saya tidak memiliki agunan, nggak memiliki jaminan, nggak memiliki kolateral untuk pinjam di bank. Sehingga saat itu saya memulai pinjemnya karena kepercayaan. Betul-betul saya memulai dari usaha mikro, naik menjadi usaha kecil, naik menjadi usaha menengah. Dan ini mungkin yang muda-muda perlu tahu sedikit, bahwa keuletan, bahwa tahan banting, bahwa jungkir balik itu justru akan mematangkan kita. Jangan takut menghadapi sebuah proses-proses yang sulit. Semakin itu sering kita hadapi, semakin akan matang kita, semakin akan kita nantinya apabila ada gelombang besar datang, kita akan tetap tegak berdiri kokoh karena memang kita sudah terlatih dengan kesulitan-kesulitan. Tidak bisa semua hal itu instan. Ada orang yang ngomong nanti langsung sejahtera, nggak ada. Ada omong langsung nanti barang-barang murah, nggak ada. Itu percaya. Negara ini besar. Untuk menjadi sebuah negara maju membutuhkan tahapan-tahapan besar.
Tahapan apa Pak kira-kira yang mungkin akan Bapak lakukan ataupun tahapan apa lagi yang harus ditambahkan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, memajukan Indonesia dari segala aspek Pak? Kalau menurut hemat Bapak. Menurut saya ada 4 hal. Pertama jadi infrastruktur, kedua pembangunan sumber daya manusia, ketiga reformasi struktural, yang keempat teknologi dan inovasi anak-anak muda kita. Oke. Dan disinilah diharapkan muncul ya dari generasi muda di sini semua diharapkan ya inovasi dan teknologi itu akan muncul begitu ya Pak Jokowi Iya. ya. Sekarang saya lihat sudah mulai kita menuju ke teknologi inovasi. Enggak apa-apa, paralel dengan apa yang dikerjakan oleh negara. Kita mengerjakan infrastrukturnya, kita mengerjakan pembangunan SDM-nya, melakukan reformasi struktural, tapi juga anak-anak muda kita mulai masuk ke sana. Kita lihat sekarang startup kita, unicorn kita juga mulai muncul di papan-papan atas regional maupun internasional. Setuju ya teman-teman kalau dikatakan bahwa anak muda itu adalah bagian dari proses pembangunan suatu bangsa. Karena apa? Anak muda adalah jiwanya itu jiwa yang semangat. Jadi Pak Jokowi ini benar-benar memberikan ruang kepada anak muda. Kita bersama-sama diberikan kesempatan bersama-sama membangun bangsa ini. Caranya bagaimana? Pak Jokowi itu menggambarkan bahwa anak muda itu memiliki inovasi-inovasi yang luar biasa. Kalau memang bakat anak muda ini didukung oleh pemerintah, oleh para pemimpin, tentunya bakat-bakat anak muda ini bisa tersalurkan sehingga bisa benar-benar mengimplementasikan bakatnya untuk kemajuan negaranya ini. Dan pada video tadi Pak Jokowi berpesan kepada anak-anak muda, jangan menyerah, terus bekerja, raihlah kesempatan ini untuk menjadi orang yang sukses, orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa ya teman-teman. Semoga apa yang dicita-citakan Pak Jokowi untuk bangsa ini bisa dilanjutkan oleh para pemimpin-pemimpin masa depan. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat, bertambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.